Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ya, itu sah-sah saja. Orang berbicara abal-abal ataupun ya ataupun enggak, itu hak setiap orang saya kira. Oke. Tapi yang jelas kan ada pembuktiannya. Ya, nanti hari ini kita buktikan ya. Boleh, Nah, siap Pak. Siap diobrak-abrik ya. Oh, enggak apa-apa. Baik, Ko Agus Wiyanto Tan masuk Islam tahun? Saya masuk Islam bulan 3 ini genap 2 tahun. Bulan 3 genap 2 tahun. 2 tahun. Berarti tahun 2019. Maret. Iya, tanggalnya saya lupa. Pokoknya saya Maret, yang saya ingat Maret. Ya. Itu ada nanti kalau butuh pensadatannya juga saya kasih. Oke. Maret 2019 masuk Islam. Betul. Masuk Islamnya karena mimpi atau karena disambar petir atau apa? Bukan. Jadi memang berkaitan dengan keimanan Islam ini sebetulnya perjalanannya panjang Pak Ustadz. Ya. Jadi sudah terhitung itu 12 tahun yang lalu ya. Ya. Jadi ketika Ustadz Yahya Waloni ini bersyahadat 1 tahun. Ya. 2016 ya. Berarti kurang lebih 2017. Itu udah ada gejolak-gejolak karena saya sendiri kan ahlul kitab. Ya. Jadi tiap pagi itu doa pagi, doa malam itu kan pasti ada. Ya. Dan kehidupan seorang pendeta itu rata-rata jarang bekerja, apalagi kalau jemaahnya sudah mampu, dilarang bekerja, hanya melayani jamaah. Oke. Gitu ya. Hanya doa pagi, ya rutinitas itu. Makanya pendeta-pendeta itu perutnya buncit. Ya maaf, ini bukan memperolok ya. Tapi karena kegiatannya itu. Ya. Makan, kerja, kerja. Ya, kerjanya kan hanya doa doang. Ya, pelayanan. Pelayanannya itu. Jadi kecuali kalau mungkin yang di desa taraf hidupnya kurang, ya ada yang jadi petani, itu memang ada dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka udah cukup aja ya untuk kehidupan sehari-hari, rata-rata mereka full. Oke. Karena begini, di dalam hal-hal terkecil dalam kegiatan pastoral itu mereka lakukan. Contohnya, Pak Pendeta, aku ini mau pengen ke sana, tapi kita tahu kondisinya nggak ada, kita antar. Oke. Kalau maaf Ustadz Kiai kan nggak ada. Oke. Ya, kemandirian itu kan ada. Kalau Kristen itu, apalagi di luar Protestan, itu menggembala domba-domba itu sebaik mungkin, senyaman mungkin gitu loh. Iya. Saya dulu merintis cuma 2 kakak. Pak Pendeta, saya mau ke kilo sekian, bisa minta tolong antar. Kadang Afan bawa anjing, ya anjingnya karena kebunnya dia di sana, ya kita antar karena memang dia nggak mampu. Jadi memang kalau berkaitan dengan pelayanan ya, di dalam kekristenan itu luar biasa. Pernah mencapai klimaks 2012 itu ya. 2012 itu sampai saya memutuskan pada waktu itu. Tapi memang eksekusinya belum terjadi karena saya melihat istri saya itu hamil anak yang kedua. Tapi kita udah sering bertengkar ya kan, karena mendiskusikan ketuhanan daripada Yesus ini kan. Dan istri bertengkar ya soal Yesus. Jadi umat Kristen kan berpatokan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Dengan dalil-dalil yang saya keluarkan, berdiskusi, ya, akhirnya kan kadang mengalami jalan buntu. Iya. Ya kalau kekristenan itu kan imani dulu. Iya. Artinya nggak usah menggunakan pikiran, imani aja dulu. Nanti pembuktiannya kan belakangan. Iya. Kalau kita kan beda. Kita observasi dulu apakah ini benar atau salah, baru kita tembakkan kepada iman itu sendiri kan. Kalau ini nggak perlu. Jadi imani aja dulu, nanti sasarannya baru kalau ada ditembakkan gitu. Ya ini beda. Jadi apa yang Allah berikan akal, pikiran, hati ini nggak digunakan. Asal kamu percaya kamu diselamatkan, imani aja dulu. Oke. Gitu kan. Kemudian dongnya itu tahun 2019 akhirnya masuk Islam. Betul. Dan dengan kondisi istri juga masih pendeta. Masih sampai sekarang pun masih, cuma memang
ambil pelayanan kalau di Kristen itu tidak penuh. Istri ini kan dia sebetulnya spesialis pemain musik, mantan lah ya, kita jangan sebut istri karena udah bercerai kan. Pemain musik gitu ya. Dia khotbah sebetulnya kurang, tapi tetap bisa. Ada kan orang kelihatan nih, orang itu makomnya di pengkhotbah apa bukan kan kelihatan. Ya. Terasa kan gitu ya. Dia merasa memang dia juga memang nggak bisa. Tapi kalau disuruh tetap bisa. Ya. Tapi dia lebih mood, lebih merasa nyaman kalau dia disuruh main musik. Ya. Itu satu seminari sama saya. Oke. Satu seminari. Kemudian memutuskan masuk Islam. Istri tahu? Tahu. Jadi saya itu 2019 secara struktural saya sudah mengundurkan diri. 3 tahun. Jadi saya sempat bekerja, Ustadz. Saya pernah Gojek ya. Nanti saya kasihlah foto-foto. Soalnya setelah masuk Islam Gojek. Betul. Gojek pernah. Jadi sama istri saya katakan, kalau saya udah masuk ke Islam, kemungkinan udah nggak bisa kembali. Karena ini kan sebuah niatan yang tertunda bertahun-tahun, bertahun-tahun gitu ya. Nah ini udah saya sampaikan beberapa bulan sebelum saya syahadat. Ya saya kan hanya berkeinginan berpikir, ya kalau orang masih senang masih mau kan digandoli ya tuh, jangan atau anak-anak begini. Saya udah kasih tahu keluarganya pun. Ini kalau saya sudah sampai syahadat dan saya publish, ini nggak bisa. Saya untuk kembali nggak bisa. Nah, akhirnya bener, udah saya tunggu-tunggu dan saya mengalami satu kegelisahan yang luar biasa. Prinsip bergereja itu begini. Datang bawa persoalan, keluar hilang persoalan. Datang diberkati, keluar memberkati. Itu prinsip gerejawi ya, pastoral, pelayanan seperti itu. Saya enggak datang bawa persoalan, keluar tambah banyak persoalan. Datang stres, keluar tambah stres. Karena sudah saya tidak mengimani. Kalau dulu ketika kita mengimani, kita kalau Pantekosta karismatik ini kan satu tipe aja. Ketika masuk di dalam penyembahan, making melody sebetulnya. Haleluya, haleluya, glory. Kita merasakan itu ada hadirat. Kalau saya sekarang sholat, kalau begitu saya sholat itu kadang saya gemetar dan saya sering menangis. Saya merasakan betapa kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat iman Islam dan mengkoreksi hidup saya tiap hari dengan adanya sholat 5 waktu ini kan. Ditambah sunnah-sunnah yang lain kan, misalnya kan begitu. Kalau di Kristen memang boleh, prinsipnya formalitasnya itu ke gereja, tapi anytime, setiap waktu, setiap saat bisa berdoa. Tetapi gini gampangannya gini, kalau kita membeli laporan ya kepada orang tua, apalagi kelas naik ya, RT RW, apalagi presiden, kan nggak mungkin. Ya Pak Presiden, saya udah melakukan semua kok. Apa yang menjadi perintah Presiden kan nggak begitu. Kan kita harus datang dengan laporan yang yang terperinci, yang real, bukti-bukti yang ya. Saya gambarkan seperti itu. Ya bisa, saya kalau ada WA gitu, Pak Agus, Ustadz Agus, doain dong. Ini lagi ini. Ya kalau saya di dalam bis, saya takut lupa, saya berdoa. Apakah salah di dalam Islam? Enggak. Tapi kalau ketika saya sholat dan saya mengingat, itu yang saya bawa. Maksudnya lebih formal, lebih kita itu menghadap kepada Tuhan gitu. Intinya nyambung ya. Betul. Frekuensinya nyambung. Betul. Lanjut. Akhirnya istri menerima dengan keputusan. Begini. Jadi istri nggak bergeming begitu ya. Lah ini saya implikasikan sebuah jawaban yang saya tunggu-tunggu 12 tahun. Gitu loh. Ini bahasa, saya campur bahasa Jawa boleh? Boleh. Cek ketok asik gitu loh. Iya. Ya, ini tak tanteni. Apa iki? Gak ono jawaban nih.
ya kan? Iya. Ya posisi saya sebagai seorang suami kan, ya kalau kamu nggak mau ya kamu ngomong gitu loh. Iya. Ojo nang Kristen ae biar awakmu gak duwe iman ya gak apa-apa. Istilahnya kan seperti itu. Iya. Nah, ini kenapa saya ngotot? Karena perjuangan ini saya masih melihat anak. Tidak ada nanti kalau saya bercerai mantan anak itu gak ada. Makanya ini saya berharap ya ada solusi gitu. Ya. Tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika nanti saya melangkah udah ketok palu, saya publish nggak akan bisa ditarik lagi nih. Gitu. Nah, sampai hari hanya istri tidak memberi jawaban. Ya, ini saya anggap merestui. Gitu. Sudah tidak memperdulikan saya. Ya, ini saya pikir, wah ini, ya saya mengambil hal yang positif ya. Bahwa ini persetujuan yang Allah tunjukkan kepada saya. Saya mau menceraikan pada waktu itu kan masih banyak pertimbangan anak, ini bagaimana masa depannya. Loh, ketika saya tidak meminta-minta, ya kan? Dan ketika saya mengajukan keimanan saya udah tidak ada, ya, udah selesai, udah habis, udah tamat. Ya ini bagaimana kalau saya masuk Islam nggak ada tanggapan. Nah ini satu momen yang luar biasa yang saya tangkap. Gitu. Iya. Walaupun sekali lagi Ustadz, resikonya juga nggak gampang. Ya antum tahulah vlog-vlog saya kan, bagaimana saya gojek, saya kos dengan ruangan masih gede inilah tempat kos saya, ya kan, dengan keranjang 2 keranjang. Iya. Akhirnya memutuskan mengajukan cerai. Cerai itu belakangan. Cerai belakangan. Belakangan. Cerai itu sekitar saya terima 5-6 bulan inilah, atau nggak sampai lah 4-5 bulan ini. Nah, setelah saya ketok palu, saya berislam syahadat, ini pun tempo masih saya kasih waktu jeda, gitu loh ya. Beberapa guru saya mengatakan ada yang nggak bisa, kamu udah Islam harus cerai. Tapi ada yang berpandangan dan dia mengasih dalil nggak apa-apa. Siapa tahu dia bisa ngikut ke Islam. Karena laki-laki yang betul. Okay. Tapi dengan konteks waktu yang kita tentukan ini tidak juga bisa terus-terusan begitu. Kita punya target gitu loh. Karena zaman Rasul dulu ada hal seperti itu. Itu dikasih dalil-dalil semua. Nah, oleh karena itu saya datang kembali dengan musyawarah. Nah, ini makanya ini saya sampaikan apa adanya. Jadi biar orang itu tidak, ya terserah kalau kaum sebelah mau menghakimi, mau memframing, saya emang gak terlalu peduli. Karena saya sudah mengerti ternyata memang kebiasaannya seperti itu. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika saya pun berislam, norma-norma kaidah-kaidah Islam itu saya pegang. Gitu loh. Artinya apa? Untuk rislah, untuk berbaikan itu ada. Gitu. Loh, kalau gue nggak mau tahu sudah nggak apa-apa, ambil pusing, ya kan? Anak pun juga saya serahkan kepada mereka karena memang kondisi saya tidak baik pada waktu itu. Tapi sebagai seorang Islam, masya Allah, tidak diajarkan seperti itu. Masih menawarkan rekonsiliasi walaupun dengan batasan-batasan yang ada. Karena saya udah berislam kan seperti itu. Iya. Udah saya tawarkan, kita ketemuan. Ya, saya, istri, mertua, ipar yang pendeta, ketemu. Jadi memang keluarga dari istri ini kan pendeta-pendeta semua. Iya. Bertemu, ngobrol-ngobrol, ya saya bilang, saya pengennya kembali karena anak-anak ini kan masih memerlukan saya, figur sebagai seorang tua. Cuma pihak istri, pihak sana, keluarga udah tutup pintu, dengan satu catatan, masih ada tuh saya rekam itu nanti sebagai bukti lah. Kalau suatu saat ada pihak mungkin keluarga istri saya yang teriak-teriak, saya tunjukkan ini. Mereka meminta masuk Islam. Mereka meminta agar Ko Agus masuk Kristen. Betul, masuk Kristen, ya kan? Syaratnya satu, kamu harus kembali kepada Kristen. Saya bilang, saya bagaimana harus kembali kepada Kristen? Saya mengimani aja sudah tidak.
nanti saya kayak zombie aja, Mm. kayak pocong aja. Datang, udah kembali lagi waktunya matahari mau terbit kembali, dan tidak mendapatkan apa-apa, hanya ya kayak pocong gitu loh. Bagaimana? Intinya menjadi manusia yang kosong, ya kan? Betul. Oke. Nah, itu saya sampaikan. Udah apalagi saya udah syahadat, saya publish lagi kan. Waktu itu kan siaran langsung di FB. Bagaimana? Cuma satu hal begini ya. Makanya pihak sebelah itu katakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bullshit, itu omong kosong. Artinya apa? Ketika dari awal ya saya udah menyampaikan, ya nggak tahu ya. Nggak, saya yang pegang begini ya. Ini maaf sedikit semangat ini. Ya. Yang saya tangkap begini. Kita ini kan sama-sama pendeta. Kamu pendeta, saya pendeta, kita keluarga pendeta ini. Ya. Seharusnya bisa memegang risalah yang kamu imani, yang kamu pegang, yang digembar-gemborkan itu. Ternyata di situ tidak ada. Nah, dalam pertemuan itu justru mereka ngomong, oh kesimpulannya seperti ini ya. Kok tidak keluar bahasa pendetanya? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mana ini gitu loh. Itu yang saya, waduh. Kumaha ya, gitu loh. Orang Bandung kumaha ini. Ya. Nah, di situ saya semakin yakin. Ini kehendak Allah ini. Ini keinginan Allah ini. Kalau enggak pasti dia ngomong dong. Gus, sabar atuh Nen, sabar atuh. Kamu harus ingat. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tolong tahan emosi kalian berdua. Loh, pastoral care-nya harus keluar. Ya. Loh, pendeta ya apa? Mungkin saat itu mungkin masih berbalut emosi ya. Oke lah. Tapi persoalannya ini kecuali kalau awal-awal itu beda. Ini sudah berjalan sekitar 4 bulan, 5 bulan lah. Gitu loh. Nah, sebetulnya kalimat ini yang saya tunggu. Ketika nggak ada itu, wah semakin saya yakin bahwa ini rencana Allah ada di dalam hidup saya. Loh, karena saya gini loh, saya ingin mendekatkan diri kepada mereka. Tetapi bahasa yang hiperbola yang mereka senantiasa bangun ini kan kasih, wah seakan-akan spektakuler, nggak ada gitu loh. Nah, sedangkan Ustadz, saya memegang kaidah-kaidah risalah kekristenan begitu kuat. Karena sekali lagi, Ana pernah cerita kepada antum, Ana juga kenyang dalam dunia gelap. Ketika saya berhijrah, saya ingin sesuatu yang perfect, yang sempurna dalam hidup saya. Loh, bayang rek, ya ketika aku biyen bangga ambek Kristen iki. Sing maling, sing maaf tanda kutip sing elek-elek, penjahat dan lain sebagainya. Sopo wong Islam. Karena kita tinggal di mayoritas dan minoritas. Bangga banget aku.